Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan NIM 2112022, kelas TIB2A, program studi Teknologi Informasi, Universitas Mulia Balikpapan. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara mengkonfigurasi mikrotik dengan jalur PPPoE, server dan klien. Untuk videonya, langsung aja penjelasannya berikut ini. Untuk soal yang diberikan di sini bisa kita lihat, untuk tabel di sebelah kiri ada router. Identitas router itu kita akan ganti dengan NIM saya sendiri. Kemudian untuk WLAN satunya dengan mode PPPoE client, usernya tetap dengan NIM saya sendiri dan passwordnya 123. Nah, untuk Ether 2 dan Ether 3 sama-sama menggunakan bridge 1. PPPoE servernya juga menggunakan bridge 1. Nah, untuk PCA dan PCB ini kita PCA-nya menggunakan Ether 2 dan PCB menggunakan Ether 3. Lokal IP-nya 10.10.10.100. Kemudian remote address-nya akan kita buat IP pool. Kemudian di tabel sebelah kanan ini ada user PPPoE-nya yaitu PCA dan PCB. Untuk PCA sendiri kita akan beri nama username-nya r-1@uas.net, passwordnya 123, dan akan kita buka situs web MNC TV. Nah, remote address-nya ini yang dari IP pool tadi, kita akan buat IP pool dengan IP 10.20.30.3. Sama halnya dengan PCA, PCB juga kita username-nya akan menggunakan r-2@uas.net, passwordnya sama, situs webnya kita akan mencari SCTV, dan remote address-nya kita bedakan satu dengan PCA yaitu 10.20.30.4. Kemudian ini ada topologi jaringan yang akan kita gunakan sebagai instruksi untuk mengkonfigurasi PPPoE server dan klien berikutnya. Di sini dari ISP terhubung ke Ether 1 dari router mikrotik yang pertama dengan WLAN AP bridge dan dijadikan PPPoE server. Kemudian router mikrotik pertama terhubung dengan router mikrotik kedua dengan WLAN. Nah, router mikrotik kedua ini WLAN satunya kita menggunakan PPPoE client dengan username yaitu NIM saya 2112022 dan passwordnya 123. Kemudian di PCA PPPoE-nya kita menggunakan username yang ada di soal tadi yaitu r-1@uas.net. Kemudian passwordnya 123, IP-nya sama seperti di soal. Sama halnya dengan PCB, username-nya r-2@uas.net, passwordnya sama dan IP-nya berbeda satu yaitu 4. Untuk PCA sendiri itu terhubung dengan mikrotik kedua dengan Ether 2 dan PCB terhubung dengan Ether 3. Untuk alat-alat yang kita perlukan, yang pertama tentunya ada modem sebagai ISP. Kemudian modem tersebut akan tersambung ke router mikrotik yang pertama. Kemudian router pertama terhubung dengan WLAN ke router mikrotik yang kedua. Nah, untuk router mikrotik yang kedua pada Ether 2 akan tersambung ke PCA dan pada Ether 3 akan tersambung ke PCB. Jadi kita memerlukan satu modem, 2 buah mikrotik dan 2 buah PC. Dan untuk menyambungkan semuanya kita memerlukan beberapa kabelan. Untuk mengkonfigurasinya sendiri kita memerlukan software atau aplikasi yang bernama Winbox untuk mengoperasikannya dan mengkonfigurasikan di dalam PC. Nah, untuk langkah pertama sendiri kita akan pergi ke sistem dan mengganti nama mikrotik, mengganti identitinya. Saya akan mengganti dengan NIM saya yaitu 2112022. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengaktifkan WLAN. Klik WLAN, kemudian klik centang dan klik 2 kali pada WLAN. Kemudian pada mode WLAN ini akan kita ubah menjadi station bridge. Setelah kita ubah menjadi station bridge, kita akan melakukan scan pada WLAN. Kita pilih WLAN 1 dan klik start. Kita akan cari di sini ada SSID TIB2A. Kemudian akan kita klik TIB2A tersebut, kemudian klik connect. Kemudian klik apply, lalu OK. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membuat bridge. Klik tanda plus pada bridge. Tidak perlu diganti, klik apply lalu OK.
Kemudian pada portnya kita akan masukkan dua ports. Untuk port yang pertama yaitu Ether 2. Kita akan ganti Ether 2 dan kemudian kita apply lalu oke. Kemudian kita tambah lagi untuk Ether selanjutnya yaitu Ether 3. Kita di sini akan menunggu terlebih dahulu karena kita barusan memberi port tadi. Nah, kita di sini akan menambahkan Ether 3. Seperti tadi caranya sama, kemudian klik apply, lalu oke. Kemudian pada menu PPP, kita buka interface, lalu pilih PPPoE Client. Service dan ACNAME kita biarkan saja. Nah, untuk generalnya, kita akan mengganti interface menjadi WLAN 1. Di sini sudah terganti. Namanya tetap PPPoE out. Kemudian di dial out tadi kita akan masukkan user yaitu NIM kita, maksudnya NIM saya yaitu 211.2022. Kemudian passwordnya adalah 123. Kemudian centang use peer DNS. Kemudian kita klik apply lalu oke. Kemudian kita masukkan DNS. Di sini kita masukkan 8.8.8. Kemudian apply lalu oke. Mohon maaf. Tadi itu allow remote request-nya kita centang, kemudian klik apply lalu oke. Kemudian kita atur firewall-nya, pada tab NAT kita klik icon plus. Untuk generalnya sendiri kita biarkan saja, namun out interface-nya kita ganti menjadi PPPoE out. Nah, kemudian action-nya yaitu kita ganti masquerade. Klik apply, lalu oke. Nah, kemudian kita akan buat IP pool. Di sini IP pool sendiri terdapat pada soal, yaitu kita tambahkan di sini 10.20.30.3 dan 10.20.30 dan .4. Jadi ada dua IP, kemudian kita klik apply lalu oke seperti biasa. Setelah itu kita masuk ke profiles pada menu PPP. Nah, kemudian kita masukkan local address. Nah, local address ini ada di soal yaitu 10.10.10.100. Kemudian remote address-nya kita akan mengubah menjadi pool 1 yang telah kita buat tadi. Klik apply lalu oke. Kemudian pada secrets kita akan masukkan dan ini ada di soal juga, yaitu kita ganti menjadi kita tambahkan ermin1@uas.net. Kemudian passwordnya kita ganti menjadi 123, service-nya menjadi PPPoE dan profilnya menjadi profile 1. Setelah itu klik apply lalu oke. Tambahkan lagi. Dan ini pada tabel kedua yaitu ermin2@uas.net. Passwordnya sama 123 juga, service-nya sama PPPoE dan profile juga sama yaitu profile 1. Klik apply lalu oke. Nah, kemudian pada PPPoE server kita masukkan yang baru yaitu interface-nya kita ganti menjadi bridge 1 dan kita centang one session per host. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk menghubungkan PC lain yang akan kita jadikan sebagai klien. Kita akan mencoba menghubungkannya ke internet dengan PPPoE yaitu broadband. Nah, di sini kita buka control panel, kemudian network and internet, network and sharing center, setup new connection, connect to internet, broadband PPPoE, dan kita masukkan ermin2@uas.net karena ini adalah PC untuk klien. Passwordnya sama 123.
broadbandnya kita ganti menjadi PWPoE. Kemudian kita klik connect. Kita lihat apakah berhasil. Nah, kita pada PC yang kita jadikan klien ini kita sudah terhubung ke internet, maka koneksi sudah berhasil. Kemudian detailnya kita bisa lihat pada PWPoE. Sini ada detailnya dan IP yang kita dapat seperti yang kita tambahkan tadi, karena ini adalah klien, yaitu 10.20.30.4. Dan di sini kita akan coba untuk browsing di internet. Kita akan browsing sctv.co.id. Nah, di sini sudah muncul karena kita sudah terhubung ke internet. Dan kita akan coba juga mikrotik.co.id. Sini saya buka mikrotik.com dan berhasil. Itu adalah langkah untuk PC yang dijadikan klien. Kita akan coba menggunakan PC ini. Kita buka change adapter option. Kemudian kita masuk control panel dan network and internet. Klik network dan sharing center, set up a new connection. Connect to the internet, klik next. Kita klik yang broadband PWPoE. Username kita akan masukkan ermin1@uas.net dan passwordnya 123 seperti biasa. Kita akan ganti connection name-nya menjadi PWPoE. Kita coba connect-kan. Oke, berhasil. Nah, jika sudah terhubung ke internet, kita bisa membuka detail. Untuk detail IP-nya ada pada control panel, network dan internet, kemudian network sharing center. Di atas itu ada tulisan PWPoE, kita klik dan kita klik details. Di sini muncul detailnya, yaitu IP-nya adalah 10.20.30.3. Kemudian kita akan coba untuk membuka internet. Kita browsing mnctv.com. Oke, kita sudah berhasil untuk menghubungkan ke internet dan mencoba browsing ke mnctv.com. Kemudian kita akan coba browsing ke mikrotik.co.id. Oke, berhasil. Nah, mungkin cukup sampai sini penjelasan video tentang cara mengkonfigurasi mikrotik dengan jalur PWPoE untuk server dan klien. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Rizky, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.